Kita start dari permasalahan yang dialami banyak orang, bahkan aku sendiri waktu pertama kali mulai bisnis. Kita pengen mulai bisnis, tapi kita bingung. Kita nggak tahu nih, bisnis apa yang bisa kita lakuin. Dan banyak orang yang aku tanya gitu ya, kendala mereka mulai bisnis itu adalah nggak ada modalnya. Selalu ngomongnya tuh, aku pengen banget sih bisnis, tapi aku nggak punya modalnya. Aku pengen bisnis, tapi aku nggak punya waktu. Dan akhirnya apa? Nggak jadi-jadi, nggak mulai-mulai. Padahal kita tahu nih, kalau kita ngomongin gaji UMR, dengan gaya hidup sekarang, itu tuh nggak cukup sama sekali. Bahkan kemarin aku pernah bikin survei di Treats, penghasilan 10 juta per bulan pun, itu tuh nggak cukup untuk tinggal di Jakarta. Ngepas banget. Dan aku dapat jawaban dari survei ini, banyak orang yang pengen punya income minimal 20 juta per bulan. Itu artinya apa? Itu artinya, untuk bisa hidup enak di era sekarang, kita harus punya income minimal 2 digit. Nah, tapi permasalahannya gini, banyak orang yang kerja, menghabiskan waktu, hanya dapat gaji UMR. Dan ketika pengen ngejar income sampingannya, mereka terkendala di banyak hal. Seperti aku bilang tadi, mereka terkendala di waktu. Ngomongnya gini, aku udah kerja nih 8 jam, boro-boro mau bisnis lagi gitu. Tenaga aja udah habis diperes gitu kan. Belum lagi kalau lembur. Belum lagi pikiran-pikiran soal ekonomi yang akhirnya bikin tubuh nggak fit. Kita berangkat dari sini dulu. Kalau kamu pengen membangun bisnis, sebenarnya bukan cuma ngomongin soal modal atau ngomongin waktu aja. Karena sekarang tuh teknologi udah canggih sekali. Sekarang tuh bukan eranya kita berbisnis dengan cara manual atau cara jadul seperti dulu. Kalau kita ngomongin sosial media, di zaman dulu, kalau kita pengen dapetin attention yang besar, kita harus punya followers yang banyak. Nah, di era sekarang, ada fitur yang namanya FYP. Atau bisa disebut FYP. Hanya dengan membuat konten yang berkualitas, konten yang bagus, dan konten yang disukai banyak orang, bahkan kamu hanya dengan 0 followers pun, kamu bisa menjangkau jutaan orang. Coba kita lihat, para TikTokers, para orang yang update Instagram Reels, mereka bisa menjangkau jutaan audiens hanya dengan satu konten. Jadi kalau kita ngomongin, apakah zaman sekarang sesulit zaman dulu? Justru sekarang tuh lebih mudah. Lalu yang kedua, kalau kamu ngomongin nggak punya waktu, sekarang tuh ada yang namanya AI. Nah, kalau kamu pengen mulai bisnis, kamu bisa lihat nih, aku bikin akun namanya Dean si Peternak AI, dan juga akun-akun lainnya nih ya. Ada Dean Sales Master, ada Dean Excel Master. Ini semuanya bisa menggantikan aku sebagai influencer atau sebagai konten kreatornya. Jadi di sini aku nggak perlu nukerin waktu aku nggak perlu ngabisin waktu aku bisa memulai bisnis tanpa harus menukarkan waktu aku. Dan kalau kita ngomongin apakah untuk membuat AI seperti ini modalnya besar, tidak. Kamu bisa memulainya dengan modal gratisan. Oke, tadi kita udah ngomongin soal problem yang kamu punya dan dialami oleh banyak orang. Sekarang kita bakal ngomongin solusinya apa. Seperti yang aku bilang, untuk memulai bisnis di era sekarang, kamu nggak perlu memiliki modal yang besar, kamu nggak perlu menukarkan waktu kamu sebanyak mungkin, bahkan hanya dengan 2 jam sehari aja, kamu udah bisa start bisnis kamu. Ini solusinya. Yang pertama, kamu bisa memulainya dari berjualan produk digital. Sebelum kita ngomongin AI, aku bakal ngomongin dulu dari produk. Kenapa produk? Karena kalau kamu memakai AI pun, kalau kamu nggak punya produk, ya kamu akan sulit untuk menghasilkan uang. Jadi, yang pertama aku saranin buat kamu yang pemula, yang minim modal, gak punya waktu, mulailah dari berjualan digital produk. Digital produk itu seperti apa? Pertama, kamu bisa berjualan e-book seperti aku. Nah, aku di sini menjual banyak sekali e-book dengan tema-tema berdasarkan pengalamanku. Ada e-book cara menghasilkan 1 juta per hari dari paid traffic. Ada e-book rumus budget ikan infinity. Ada e-book ternak AI Instagram influencer. Ada e-book YouTube. Kenapa kamu membuat e-book? Karena buatnya mudah. Kamu di sini cuma perlu menuliskan pengalaman yang kamu punya, skill apa yang kamu punya, pengetahuan yang kamu punya, dan sekiranya itu bisa membantu menyelesaikan satu masalah dari orang lain, dan orang itu mau membayar untuk solusinya, maka kamu bisa mendapatkan income dari sana. Dan kenapa aku menyarankan produk digital bukan produk fisik seperti jualan parfum, seperti jualan keripik? Oke, kalau di era dulu, aku memulai bisnis keripik, itu masih mudah. Kenapa? Karena dulu sistemnya orang transfer dulu, baru kita kirim barang. Saat pertama kali aku mulai bisnis produk fisik, aku di situ bisa menjalankannya dengan modal minim. Tapi kalau kita ngomongin di era sekarang, kalau bermain produk fisik, sekarang tuh kebiasaan konsumen tuh udah benar-benar dibentuk sama marketplace tuh menjadi serakah. Pertama, mereka pengen gratis ongkir. Yang kedua, mereka pengen COD. Dan banyak banget aku ngirim paket di era sekarang tuh ditolak. Jadi aku ngirim COD gitu ya, mereka tiba-tiba ngilang aja gitu. Bang, aku lagi di luar kota bang. Bang, aku lagi di sawah bang. Bang, bisa nggak? Bang, bayarnya sebulan lagi bang. Bang, tadi kurirnya nggak dateng.
padahal kurirnya nelponin terus gitu ya ke CS. Ini orangnya ngangkat-ngangkat, tapi si konsumennya bilang kayak gitu ya. Akan sangat beresiko sekali kalau kamu memulai bisnis dengan produk fisik. Dimana kalau orang ordernya COD, kamu harus punya modal untuk stok produk dulu. Jadi begitu kamu nyetok produk, kamu kirim, belum tentu dibayar. Ketika barangnya ditolak, nggak dibayar, kamu yang menanggung ongkirnya. Jadi aku sangat menyarankan kamu untuk start dari digital product. Kenapa digital product? Karena digital product tuh nggak bisa COD. Bayangin aja gitu, dia beli ebook terus COD gitu. Apanya yang COD ya? Cash or duel ya? Nggak ada. Digital product tuh kamu fokus aja. Jualan. Kalau mereka mau produknya, mereka transfer. Jadi ini akan sangat berguna untuk kamu yang pemula. Dan ini akan sangat menyehatkan cash flow yang kamu punya. Dan aku punya pengalaman, aku memutarkan uang 500.000 sampai bisa menjadi ratusan juta dari berjualan digital produk. Tadi kita udah ngomongin ebook. Lalu yang selain ebook ada apa lagi? Ada yang namanya templates. Nah, di sini kamu bisa berjualan template. Contohnya apa? Template wedding, template laporan keuangan, template caleg. Kemarin tuh lagi waktu eranya lagi pemilihan ya, teman-teman. Itu tuh banyak banget yang jualan template caleg. Nah, ini pun menjadi salah satu produk yang bisa kamu jual kalau memang kamu ngejar produk eventan. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada event apa gitu ya, kamu bisa bikin template-nya. Ini adalah salah satu ide produk yang minim modal, kamu hanya perlu kreativitas di sana. Nah, selain template ada apa lagi? Ada kelas online. Kalau kamu misalnya hobi ngajar nih ya, banyak orang yang kuliah, banyak orang yang sekolah, mereka tuh sudah melakukan yang namanya kelas atau ngajar gitu ya. Contoh nih, kamu kuliah jurusan A, tapi kamu tuh butuh penghasilan tambahan. Biasanya nih kamu bakal ngajarin anak SD untuk belajar matematika. Banyak banget nih temanku yang dulu gitu ya, kekurangan uang. Untuk bisa nutupin biaya kuliahnya, mereka melakukan pekerjaan sampingan itu adalah ngajarin anak SD. Ngajarin matematika, ngajarin bahasa Inggris. Nah, kita cuma perlu merubah formatnya dari offline menjadi online. Yang tadinya kita ngajarin secara langsung, sekarang kita bisa ngajarinnya via WhatsApp atau via video recording seperti ini. Jadi kamu bisa rekam nih materinya, terus kamu kasih ke konsumen kamu. Dan kamu tinggal diskusi aja, interaksi seperti biasa gitu. Oke, kalau itu susah buat kamu, aku bakal kasih tahu yang lebih gampang. Oke, kalau sekarang kayaknya aku nggak punya skill deh. Kayaknya aku nggak pede deh bikin digital produk. Oke, nggak apa-apa. Kamu bisa start di bisnis yang tipe kedua, menjadi affiliate marketing. Nah, untuk menjadi affiliate marketing, kamu nggak perlu bikin apa-apa. Kamu hanya perlu bisa mendatangkan traffic. Nah, untuk mendatangkan traffic ini, kamu bisa start konten dari sosial media. Nah, ketika trafficnya ada, kamu tinggal arahkan mereka untuk klik link penjualanmu. Di sini kamu tugasnya hanya apa? Hanya mereferensikan produk yang menurut kamu bagus. Nah, bisnis model affiliate ini, banyak yang ngomong, kemarin tuh lagi viral banget. Affiliate tuh cuma diperas. Affiliate tuh cuma komisi kecil, dimanfaatkan. Tapi kalau kamu lihat, banyak banget affiliate di dalam negeri ini aja, aku udah lihat banyak banget affiliate yang bisa punya income ratusan juta setiap bulannya. Gini, kalau kita bandingin antara affiliate sama seller gitu ya, produk fisik. Oke, seller mungkin kelihatannya lebih keren gitu ya. Tiap hari packing, punya karyawan. Begitu COD-nya ditolak, pusing. Nah, sementara affiliate marketing, kamu di sini tuh nggak perlu melakukan yang namanya riset produk. Kamu nggak perlu di sini mikirin packaging. Kamu di sini nggak perlu mikirin packing. Yang kamu lakuin apa? Kamu coba perlu riset produk-produk yang memang udah terbukti winning. Nah, kamu cari nih produk-produk dari para seller atau produk-produk dari para kreator produk digital. Kamu cari produk yang memang udah terbukti laku. Ketika kamu udah tahu nih produk yang laku, ketika kamu pasarkan itu akan lebih mudah. Kenapa? Karena memang secara data produknya udah terbukti laku. Kalau produknya laku berarti ada orang yang mau. Kalau ada orang yang mau, kamu tinggal menargetkan mereka aja. Dan enaknya bisnis affiliate marketing ini apa? Selain modalnya kecil, selain fleksibilitas, bisnis ini tuh nggak ada yang namanya dead stock. Kalau produknya udah nggak laku, kamu bisa tinggalin, kamu cari produk lain yang lebih laku. Udah, sesimpel itu aja. Ada produk A lagi laku, ya udah jual A. Udah nggak laku, buang, ganti produk B. Oke, produk B udah nggak laku, buang, ganti produk C. Sesimpel itu. Nah, ini adalah salah satu bisnis model yang aku rekomendasikan dan aku pun melakukannya. Affiliate marketing. Kalau di sini kamu udah tahu nih, gimana cara kamu dapetin income. Entah dari digital product atau affiliate marketing. Selanjutnya adalah kamu harus bisa membuat konten secara konsisten. Di sini aku yakin banyak banget yang merasa nggak punya waktu. Ya aku kerja 9 to 5. Ya aku nggak bisa nih ngonten tampil muka. Sekarang kalau kamu ngonten nggak pede, ya udah, aku kasih solusi nih ya. Kamu bisa memanfaatkan yang namanya AI atau kecerdasan buatan. Seperti yang aku lakukan di akun Dean si Peternak AI, Dean Sales Master, dan Excel Master, dan masih banyak lainnya. Jadi di sini kamu konsepnya apa? Kamu di sini konsepnya bisa membuat karakter dengan muka kamu sendiri. Contohnya nih mukaku dibikin jadi kartun. Atau kamu nggak pede nih, takut dihujat sama keluarga, sama temen, sama tetangga, takut dinyinyirin mantan. Nggak apa-apa, kamu bisa buat mukanya. Misalnya kamu idolanya siapa gitu ya. Aku pengen nyamar jadi cewek ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Kamu bisa bikin nih karakter cewek. Terus kamu bentuk dia menjadi idol yang disukai oleh banyak orang. Terus dia yang ngonten.
Bisa nggak? Bisa banget. Setelah kamu konsepkan personanya atau karakternya, kamu bisa pikirkan kira-kira karakter ini tuh seperti apa supaya disukai. Oke, kamu udah tahu nih memasarkan dari mana. Sekarang kamu tinggal bentuk sosok konsepnya atau sosok orangnya gitu ya. Mau itu kamu atau fiksi. Nah, untuk mendatangkan traffic dan juga mendatangkan loyalitas untuk si audiens kamu. Karena apa? Enggak semua orang tuh beli karena produknya. Sebagian orang beli karena suka dengan penjualnya. Jadi kalau kamu nggak pede dengan muka kamu, ya udah ada AI ya. Jadi setelah kamu tahu nih solusinya, selanjutnya apa? Kamu harus mulai membuat konsep akunnya. Kamu pelajari caranya, gimana caranya bikin akun AI. Nah kalau kamu bingung, kamu bisa belajar aja nih dari ebook punyaku gitu ya. Ada ebook ternak AI influencer Instagram. Itu adalah studi kasus gimana caranya aku ngebangun akun dia si peternak AI. Itu kalau kamu suka baca, kamu bisa aja order ebooknya. Tapi kalau kamu merasa, bang aku kayaknya pengennya nonton video aja deh. Nah kalau kamu pengen nonton videonya, kamu bisa belajar juga di e-course punyaku. Namanya Ternak AI Mastery. Nah di sini diajarin juga step by step gimana caranya aku ngebangun akun dengan si peternak AI dari 0 followers sampai sekarang udah 40.000 followers lebih ketika video ini dibuat. Nah jadi kalau misalnya kamu pengen belajar, ya udah kamu bisa ikutan 2 program itu aja ya. Gak usah belajar kesana kesini, gak usah cari-cari info sendiri dan akhirnya overthinking sendiri. Karena sekarang tuh udah terlalu banyak informasi. Nanti kamu bakal malah bingung sendiri. Guru A bilang A, guru B bilang B, guru C bilang C gitu ya. Semakin banyak kamu ikut program, semakin kamu pusing sendiri. Semakin kamu pusing, semakin kamu nggak praktek. Karena apa? Karena ragu. Jadi kamu bisa start dari sini dulu. Nah kalau udah, baru kamu bisa tentukan kamu mau jadi penjual digital produk atau kamu jadi affiliate marketing. Nah nanti kamu pun bisa diskusi. Karena kita pun punya namanya komunitas di grup WhatsApp. Jadi kalau kamu nanti udah join di salah satu programku, entah kamu beli ebook Ternak AI Instagram Influencer atau Ternak AI Mastery course-nya yang berupa video, nah kamu nanti bisa diskusi juga bersama aku dan tim. Jadi kamu bisa bertanya nih, aku mending jadi affiliate, apa mending jadi penjual digital produk? Nanti kita bakal rekomendasikan, kita bakal diskusi, kamu bisa tanya nih background kamu A, B, C, D, ya udah ngobrol aja, curhat aja nanti, ya. Nanti kita bisa siapin program yang memang cocok buat kamu. Bang, tapi gimana nih? Kalau bisnis kayak gitu, jangan-jangan resikonya lebih gede daripada bisnis yang lain. Eits, tunggu dulu. Kalau kita ngomongin buruknya, bang, apa resikonya kalau kita jalanin bisnis produk digital, affiliate, dan AI ini? Resikonya, ya seburuk-buruknya ya kamu cuma keluar duit modal sedikit. Di sini kamu nggak perlu modal banyak. Aku bilang lagi, di sini kamu nggak perlu modal banyak, dan di sini kamu nggak perlu merasa bakal burn out. Karena kamu bisa meluangkan waktu 2 jam per hari aja. Nah, apa bedanya orang yang meluangkan 2 jam per hari dengan orang yang fokus? Ya tentu bakal berbeda di kecepatannya aja. Tapi aku bilang gini ya, kalau kamu misalnya pengen ngebangun bisnis sampingan kamu dengan digital product atau affiliate marketing, dengan kamu investasi waktu 2 jam per hari aja, dalam sebulan aku yakin kamu itu bisnisnya udah jadi. Ya, udah jadi nih, udah siap, dan akhirnya nanti kamu tinggal fokus untuk ke pemasarannya aja. Nah, jadi kalau misalnya yang bisa ngeluangin waktu lebih dari 2 jam, ya tentu dia bisa lebih cepat. Bisa jadi dia cuma dalam waktu 3 hari, 7 hari, udah bisa nih mulai jualan. Ya kalau kamu nih misalnya baru mulai, aku cuma bisa luangin waktu 2 jam sehari, ya udah nggak apa-apa. Kamu ngebangun akunnya dulu, siapin produknya, atau daftar programnya, belajarnya. Ya kita anggap aja 30 hari untuk preparation, persiapan. Nah, nanti setelah 30 hari, kamu bisa langsung mulai ngegas. Jadi kalau ngomongin resiko terburuk, sebenarnya di sini nggak ada resiko kayak kamu berbisnis produk fisik, di mana kamu harus sewa tempat, dan akhirnya apa? Uangnya hangus banyak karena harus nyewa tempat. Atau di sini kamu harus stok produk, sekali stok produk kamu harus keluar duit banyak, nyewa beli kemasannya, beli stoknya juga supaya harganya murahnya harus cetak banyak. Apalagi di era sekarang banyak banget pabrik yang jualan langsung di TikTok dan ngehancurin harga. Jadi kalau ngomongin soal resiko, coba deh kamu bandingin sama bisnis produk fisik atau bisnis yang lainnya. Ini adalah bisnis dengan resiko terminim, tapi berpotensi mendatangkan income 2-3 digit setiap bulannya, dan aku sudah merasakannya. Sekarang kamu udah tahu nih. Sekarang kamu udah dapat informasinya. Mungkin kamu di sini masih skeptis, masih bertanya-tanya. Ya udah nggak apa-apa. Kamu bisa pelajari dulu aja. Kalau kamu kepo, silakan cek Instagramku @deanandrea.id, atau kamu bisa follow akun AI punyaku namanya @deansipeternak.ai. Nah, kamu kepoin dulu aja. Kamu lihat dulu aja seperti apa bisnis modelku berjalan. Kamu bisa contek, bisa ikutin semua flow-nya. Nah, kalau kamu udah yakin, nanti kamu bisa langsung aja ikutan program punyaku. Entah e-booknya atau videonya, bebas. Kamu lebih suka baca atau lebih suka nonton? Silahkan pilih aja.